Selamat datang di channel Zikir Doa Lengkap. Semoga sahabat semua hidupnya sehat selalu, bahagia, hidup berkah berlimpah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, hidupnya senantiasa berkah berlimpah dunia akhirat insyaallah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bahas doa memohon takwa, hidayah, kehormatan diri, dan qanaah. Sahabat yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk atau al-huda, ketakwaan, at-tuqa, perlindungan dari hal-hal yang diharamkan, al-afaf, serta kerelaan hati akan pemberian Allah atau al-ghina. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, jadi ini adalah doa yang agung yang cakupannya amatlah luas, mencakup 4 tujuan yang sangat agung. Yang pertama, ada petunjuk atau al-huda, ada ketakwaan atau at-tuqa, ada perlindungan dari hal-hal yang diharamkan, al-afaf, dan yang keempat, kerelaan hati akan pemberian Allah, al-ghina. Jadi faktanya atau pada kenyataannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan 4 tujuan ini dalam satu doa, menunjukkan kemuliaannya serta pentingnya ketergantungan hati yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memintanya pada segala keadaan. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan termasuk salah satu doa yang disunnahkan untuk dipanjatkan dalam segala keadaan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan dari hal-hal yang diharamkan, serta kerelaan hati akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk ini bisa bermakna hidayah untuk setiap kemaslahatan si hamba, baik terkait kehidupan agama maupun terkait dengan kehidupan dunia. Ketakwaan bisa bermakna jauhnya seseorang dari segala yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah, kemaksiatan ataupun akhlak tercela. Nah, sedangkan al-afaf dalam riwayat lain disebutkan al-iffah. Itu bisa bermakna kesucian dari segala sesuatu yang tidak dihalalkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian al-ghina bermakna jiwa yang kaya, jiwa yang cukup dan senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, jadi hadis ini mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang telah dikaruniai oleh Allah al-huda, at-tuqa, al-afaf, dan al-ghina, niscaya ia akan meraih kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Masya Allah. Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan al-huda atau petunjuk dan at-tuqa atau penjagaan disebutkan secara mutlak agar ia mencakup segala hal yang membutuhkan petunjuk, baik dalam urusan dunia, urusan agama, urusan akhlak, dan juga mencakup segala hal yang membutuhkan penjagaan darinya, seperti kesyirikan, kemaksiatan, dan akhlak yang buruk, dan permintaan al-afaf, al-ghina setelah keduanya adalah pengkhususan dari keumuman di awal doa ini. Selain itu, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan al-afaf, atau al-iffa adalah kesucian diri dan menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan al-ghina adalah kekayaan jiwa, rasa tidak butuh kepada manusia
dan apa yang mereka miliki. Dalam salah satu penjelasan indahnya terhadap doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ini termasuk doa yang paling luas cakupan dan manfaatnya, yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. At-tuqa adalah amal saleh dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Dengan kedua hal tersebut, baik berkaitan dengan agama seseorang, karena kebaikan agama adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang benar. Inilah al-huda, dan juga dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan at-tuqa. Sedangkan al-afaf atau al-ghina mencakup rasa tidak butuh dan tidak mengaitkan harapan kepada para makhluk. Ya. Merasa kaya dan cukup dengan Allah dan rezeki dari Allah. Serta kepuasan diri yang menenangkan hati. Dengan itu semua sempurnalah kebahagiaan hidup di dunia dan ketenangan hati. Dan itulah kunci kehidupan yang baik.